Lo pasti udah pada tahu, Kerinci adalah gunung api paling tinggi di Indonesia. Gunung ini jadi salah satu dari Seven Summit Indonesia, atau 7 puncak gunung paling tinggi yang tersebar di Nusantara. Gunung ini terletak di perbatasan Jambi dan Kota Padang. Jadi mungkin Gunung Kerinci bukan gunung yang cukup populer untuk dijadikan tujuan pendakian, apalagi jika dibandingkan dengan Semeru atau Rinjani. Ini adalah perjalanan dari shelter 1 menuju shelter 2. Jadi bisa dibayangkan, berjalan dengan sudut kemiringan hampir 45 derajat, tetapi dengan tanah yang penuh lumpur sangat dalam, itu susah banget guys. Tuh. Bayangin. Jumlah pendaki di Kerinci memang nggak seramai gunung-gunung di Pulau Jawa. Jadi di sini kelihatan tenang banget. Ayo. Sepanjang perjalanan, yang gue pikirkan itu adalah kenyamanan yang sedikit lebih menyenangkan daripada riuh gunung-gunung populer semacam Semeru atau Rinjani. Gila. B. Dalam banget ya. Gila. Masih sangat berkabut di bawah. Dan kita baru melakukan perjalanan 1 jam. Wow. Setelah hampir 2 hari tanpa matahari, akhirnya dapat mentari. Lihat ini, menuju shelter 2. Trek yang hampir tidak ada bonusnya. Betul-betul hampir tidak ada bonusnya. Situ adalah puncak. Begitu tiba di shelter 2, udara yang berangin dan suhu yang dingin bikin kami nggak bisa berlama-lama istirahat dan memutuskan melanjutkan perjalanan. Pendakian dari shelter 2 ke 3 bisa dibilang jadi bagian pendakian tersulit untuk bisa mencapai puncak Kerinci. Akar-akar pohon yang licin, celah trek yang sempit, tanah berlumpur, ditambah sudut kemiringan yang lumayan ekstrim. Itu semua tuh bikin kami harus mengeluarkan energi ekstra. Dari shelter 2 menuju shelter 3. Waduh. Ini treknya luar biasa.
Inilah orang-orang yang kurang kerjaan. Katakan pegangan, dia tarik. Tahan aja. Jangan semua badan ya, Sampai badan gua nggak kuat. Cok. Kenapa, Re? Harusnya kesini nih, Re. Kaki lu nih. Kayak gua aja, Re. Nih, kaki lu kesini. Kaki lu yang itu sekarang itu udah tahun belakang. Lu kiri aja. Sebelah kiri, Re. Aduh. Lu dibutuhkan nggak lu? Jangan langsung sih. Waduh. Belok kiri, tangan kiri gua lemas. Shelter 2 ke 3 membutuhkan waktu katanya 30 menit. Tapi dengan trek yang semacam ini, untuk para pendaki-pendaki non-pro mungkin sekitar 1 sampai 1,5 jam. Gue berani taruhan 5 juta kalau orang yang naik sini kagak kotor. 100 juta deh gue kasih dah. Naik nggak kotor. Naik kelinci gitu. Cuk, lanjut. Gitu. Selanjutnya adalah menyusuri akar-akar pohon ini. Go to shelter 3. Come on. Kirian dikit biar kelihatan. Boleh. Depan shelter 3. 5 jam lagi. 20 menit lagi. Yuk. Yang mana lo? 20 menit. One. Yuk. Mana? Ih. Lihat ini. Untuk naik dia. Naik duluan deh ganti.
Ini Bang Pi. Oh, lihatlah. Wah, indah bener. Begitu tiba di shelter 3, dengan pemandangan yang mengagumkan, sekali lagi semua lelah terbayar lunas lah pasti. Hilang semua capek. Apalagi sambil ngobrol, ngalor ngidul kemana-mana kan. Sedikit cerita, jadi sebetulnya kami punya rencana berlima untuk berangkat. Tapi tiba-tiba salah satu teman kami batal ikut karena dia mau nikah. Harus jaga diri katanya. Jadi dia cuma nitip kaos yang bertuliskan Kerinci buat oleh-oleh. Hal ini yang jadi bahan bercandaan kami berempat. Dan jadiin kaos. Kita foto gua aja lo sablon dan berempat di atas tuh sablon. Dingin hanya ilusi. Kita sebelum kita kasih dia ya. Iya. Kan dia nggak ada. Foto kita berempat kita sama. Daripada Satu lu dong. cerita kan. Iya benar-benar nyablon gitu. Terus kita Kaos kan yang murah bilang, kaosnya. nganu kita kasih juga. Ini kita beli di sana nggak tahu nih ada foto kita. Dan ada fotonya begini nih. Gua nggak tahu kok mirip kita ini naik. Dia nanya lagi sih. Gua mau ke sana nih. Bawa botol celana gue ini nih. Enggak ikhlas buat kayaknya ya. Perjalanan yang sangat wow. Kasih pesan buat Keke coba. Oke. Gua nggak rela beliin lu kaos kayak bener kayak. Gila. Lo kemudian bayarin 2 juta, gua kasih. Di kos 2 juta. Gua kasih dah, gua beliin. Kalau nggak dibayar 2 juta gua nggak mau. Gua dibayarin kesini lagi nggak mau gua. Oke, lihat ini kayak sepatu ke. Oke. Nih lo kalau ini udah dibersihin nih. Lo lihat sepatunya tuh. Tuh. Oke, Bang. Lihat sepatu tuh. Tuh. Deket ya, Bang? Dingin sekali. Bagus ya. Cuacanya sangat dingin. Ya boleh sini aja, Bang. Cuma suhunya yang Ntar dulu ya, Bang. Lu mau makan? rendah, Masak tapi aja juga udah. Masak langsung. angin yang Udah cepet. Ya. Oke. menguasai di shelter 3 ini. Ya, Halo. Aku nggak ikhlas beliin baju buat Keke. No way. Yang berantem dulu udah kawan ya. Kali 4 orang lu berantem gua berani lu. Kiki kalau mau beliin kaos harus ngeganti raincoatnya Jere, lihat tuh sobek-sobek. Ya, ini keadaan di dalam tenda sangat dingin di luar. Subuhnya kami bangun buat berangkat ke puncak. Semburat jingga menyambut para pendaki-pendaki tua ini. Oh, ini lagi atit ini. Mau makan ubur ya? Ubul ya, ubul. Oh, ini. Halo. Ada yang masih keras. Kayaknya cocokan yang ini yang sakit nih dari mukanya. Ada yang masih keras. Mana nuggetnya? Si Gua sakit gua. Sakit. Nih baru sini. Pun. Apa udah? Udah. makan nugget. Habisin aja. Kalian lu juga makan. Semuanya aja nuggetnya goreng nih. Selamat pagi. Oh, sama tuh. Ada keluar juga.
Kita sudah mendekati Tugu Yuda. Sedang menunggu Bang Ere. Bang Ere, kita masih jalan ke sana. Puncaknya di sana. Masih jauh kawan. Ini Danau Gunung Tujuh. Kita kemarin dari sana. Makanya tenaga sudah pada habis semua. Lihat pemandangan indahnya Bukit Barisan Padang. Dan itu porter kita, si Regi jagoan, kuat ya. Kalau si Jere ayam, nggak tahu di mana. Oke, mana be? Kasih punya. Mana be? Oh. Bang Oles! Perjalanan menuju puncak syarat dengan standar keamanan yang tinggi, udara yang dingin, angin yang hembusannya kuat banget, sampai dengan bebatuan cadas dengan sisi kanan dan kiri yang merupakan jurang, menjadikan siapapun yang mendaki harus dengan konsentrasi yang tinggi. Gak boleh lengah sedikit. Jadi sebelum mencapai puncak, kami tiba di sebuah tempat lapang berbatu dan berpasir. Ya, durasinya sampai ke situ sekitar 2 jam perjalanan dari shelter 3 lah. Ada sebuah plat peringatan yang biasa disebut Tugu Yuda. Tugu ini didirikan untuk memperingati Yuda Sentika, seorang pendaki yang diperkirakan hilang di daerah tersebut. Konon menurut cerita dari buku Friction, An Ethnography of Global Connection, karya Anne Leeuwenhoek yang bersumber dari tulisan Norman Edwin, Yuda Sentika saat itu berusia 17 tahun. Dia mendaki bersama 6 temannya. Mereka udah tiba di puncak, dan saat turun dari puncak, teman-temannya kehilangan dia. Yuda menghilang di balik kabut. Mereka nggak nemuin Yuda di tenda tempat mereka bermalam, sampai akhirnya pencarian dilakukan dan nggak mendapatkan hasil apapun. Jasadnya juga nggak pernah ditemukan. Kisah tentang Yuda ini juga dibumbui mistis di kalangan masyarakat sekitar. Ada yang bilang Yuda diambil oleh suku orang pendek. Ada juga yang bilang Yuda diambil oleh penguasa Kerinci. Dari Tugu Yuda sampai ke puncak Indrapura, yaitu puncak Kerinci, waktu yang ditempuh adalah sekitar 45 menit. Ini adalah puncak dari Gunung Kerinci, yang merupakan gunung dengan kawah yang sangat curam sekali. Dan betapa beruntungnya kami, karena ternyata cuacanya saat itu cerah banget di puncak. Beberapa pendaki bilang gak banyak orang yang beruntung bisa mendapatkan momen bagus ketika di atas. Melihat keindahan Kerinci dari atas, gua jadi diingatkan lagi betapa kecilnya manusia. Betapa setiap perjalanan yang kita buat selama hidup adalah kesementaraan. Gua disadarkan lagi hakikat manusia dan Tuhannya. Ini jadi sebuah perjalanan spiritual yang mengenalkan gua satu sama lain dan juga sama diri sendiri.